Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sistem dan prosedur penerimaan kas melalui bendahara penerima pembantu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Melandian Erwanti dengan akhir NIM 172. Nah, pertama-tama yang akan saya jelaskan mengenai deskripsi prosedurnya. Nah, dalam hal objek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan atau wajib retribusi, tidak mungkin membayar kewajibannya itu secara langsung pada setiap badan, lembaga, keuangan, ataupun kantor pos yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerima dan dapat ditunjuk bendahara penerima pembantu. Nah, dengan demikian dalam suatu SKPD terdapat satu bendahara penerima, tetapi dimungkinkan terdapat lebih dari satu bendahara penerima pembantu. Nah, seperti halnya bendahara penerima pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Nah, bendahara penerima pembantu itu melakukan pembukuan tersendiri dan secara periodik melakukan pertanggungjawaban disertai dengan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan. Nah, bendahara penerima pembantu SKPD menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada surat ketetapan pajak ataupun SKP daerah ataupun surat ketetapan retribusi dan ataupun dokumen lainnya yang dipersamakan dengan SKP ataupun dengan SKR tersebut. Nah, dari wajib pajak ataupun wajib retribusi ataupun pihak ketiga yang berhubungan langsung dengan pada saat dalam pengurusannya tersebut. Nah, bendahara penerima pembantu SKPD itu mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah uang yang telah ditetapkan. Nah, bendahara penerima pembantu SKPD kemudian membuat surat tanda bukti pembayaran ataupun bukti lain yang sah dan diberikan kepada wajib pajak ataupun wajib retribusi. Nah, setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerima pembantu SKPD itu harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja 1 hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir surat tanda setoran atau disingkat sebagai STS. Nah, pembukuan pendapatan oleh bendahara penerima pembantu menggunakan buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerima pembantu. Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerima pembantu itu menggunakan dokumen-dokumen sebagai dasar dari pencatatannya, yaitu surat tanda bukti. Yang pertama, surat tanda bukti pembayaran, surat bukti penerimaan yang sah, dan yang ketiga itu surat tanda setoran atau STS. Nah, daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu didokumentasikan dalam register STS khusus bendahara penerima pembantu. Ada satu prosedur pembukuan penerimaan dan cara pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak atau wajib retribusi. Nah, prosedur tersebut adalah pembukuan atas pendapatan yang dilakukan secara tunai. Nah, di slide yang keempat, di situ ada bukti penerimaan penyetoran bendahara penerima pembantu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisiannya. Untuk cara pengisiannya, yang pertama itu nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran. Nah, kolom pertama itu diisi dengan nomor urut, lalu kolom kedua diisi dengan tanggal penerimaan, lalu kolom ketiga diisi dengan nomor bukti penerimaan, dan kolom keempat diisi dengan cara pembayaran melalui kas bendahara penerimaan pembantu. Nah, kolom yang kelima dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah.
Lalu kolom ke-6 itu diisi dengan uraian pendapatan. Dan kolom ke-7 diisi dengan jumlah penerimaan asli daerah. Lalu selanjutnya kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran. Kolom 9 diisi dengan nomor STS. Dan kolom ke-10 diisi dengan jumlah uang yang disetor. Lalu kolom ke-11 diisi dengan ketentuan jika diperlukan. Nah, jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah penerimaan pendapatan selama 1 bulan. Lalu jumlah disetorkan adalah total jumlah penyetoran pendapatan selama 1 bulan. Lalu saldo kas di bendahara penerima pembantu diisi dengan sisa kas yang masih dipegang oleh bendahara penerimaan pembantu, baik dalam bentuk kas, tunai, tabungan, ataupun lainnya. Lalu kolom tanda tangan ditandatangani oleh bendahara penerima pembantu dan diketahui oleh PA ataupun KPA disertai dengan nama yang jelas. Nah, untuk slide yang ke-5, di situ ada mengenai register STS, dan di sini saya akan membantu atau menjelaskan mengenai register STS-nya, cara pengisiannya. Nah, cara pengisiannya itu nama SKPD yang bersangkutan dan tahun anggaran dan nama bendahara penerima pembantu. Nah, itu semua dimasukkan pada formulir STS tersebut. Lalu kolom pertama itu diisi dengan nomor urut, kolom kedua diisi dengan nomor STS, kolom ketiga diisi dengan tanggal STS, kolom keempat diisi dengan kode rekening, pendapatan yang disetorkan ke Kasda atau kas daerah dalam satu STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan. Nah, kolom kelima diisi urut pendapatan, kolom ke-6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan, kolom ke-7 diisi dengan nama penyetor, kolom ke-8 diisi dengan nama penyetor, kolom ke-8 diisi dengan keterangan jika diperlukan, lalu kolom tanda tangan ditandatangani oleh bendahara penerima pembantu dan diketahui oleh PA ataupun KPA yang disertai dengan nama lengkap yang jelas, seperti di slide sebelumnya tadi. Nah, sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Mustika Cahyani dengan akhir NIM 176. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Melan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pembukuan atas penerimaan tunai pada bendahara penerimaan pembantu. Yang pertama, melakukan proses penerimaan tunai. Nah, setelah itu bendahara penerimaan pembantu akan menyiapkan surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah. Nah, setelah ini wajib melakukan pengisian buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pembantu pada buku penerimaan. Nah, yang wajib diisi pada kolom nomor tanggal, cara pembayaran, uraian, dan jumlah. Terus, hasil dari penatausahaan ini adalah buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pembantu. Nah, materi selanjutnya adalah pembukuan atas penyetoran penerimaan tunai. Yang pertama ada proses penyetoran penerimaan tunai ke kas umum daerah. Nah, yang kedua surat tanda setoran. Nah, setelah melakukan proses penyetoran akan mendapatkan surat tanda setoran. Nah, setelah mendapatkan surat ini maka wajib melakukan pengisian buku penerimaan dan penyetoran. Nah, yang wajib diisi adalah nomor, tanggal, uraian, dan jumlah. Nah, setelah itu wajib melakukan pengisian registrasi STS. Nah, hasil dari penatausahaan ini adalah buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pembantu dan register STS yang sudah diupdate. Nah, setelah itu ada pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait ada 3. Yang pertama ada PPKD, yang kedua pengguna anggaran, dan yang ketiga ada bendahara penerimaan pembantu. Yang pertama PPKD tugasnya adalah menyerahkan SKP atau surat keterangan ketetapan pajak daerah kepada bendahara penerimaan pembantu. Terus yang kedua ada pengguna anggaran. Pengguna anggaran bertugas menyerahkan SKR atau surat ketetapan retribusi kepada bendahara penerimaan pembantu dan menerima laporan pertanggungjawaban penerimaan dari bendahara penerimaan melalui PPK SKPD. Nah, yang ketiga ada bendahara penerimaan pembantu. Bendahara penerimaan pembantu yang pertama tugasnya adalah menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKPD atau
SKR dari wajib pajak. Yang kedua, memverifikasi kesesuaian jumlah yang diterima dengan dokumen SKPD atau SKR yang diterima dari pengguna anggaran. Yang ketiga, ada membuat surat tanda setoran dan surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah. Yang keempat, ada menyerahkan tanda bukti pembayaran atau tanda bukti lain yang sah kepada wajib pajak. Yang kelima, ada menyerahkan uang yang diterima dan STS. Yang keenam, menerima STS yang telah diotorisasi dari bank dan menyampaikan ke BUD. Dan yang terakhir, ada membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Puspita Hanifa, NIM 2017-042-0192 dari kelas AKPDG, akan menjelaskan presentasi tersebut. Yang pertama, langkah-langkah teknisnya. Yang pertama yaitu PPKD menyerahkan surat ketetapan pajak daerah yang telah diterbitkan kepada bendahara penerimaan pembantu untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerima pendapatan. Pengguna anggaran menyerahkan surat ketetapan retribusi atau SKR yang telah diterbitkan kepada bendahara penerimaan pembantu untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapat. Langkah yang kedua, wajib pajak atau wajib retribusi menyerahkan uang berupa setoran pajak atau retribusi. Bendahara penerimaan pembantu kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP daerah atau SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, bendahara penerimaan pembantu mengeluarkan surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah seperti foto. Langkah yang ketiga, bendahara penerimaan pembantu menyiapkan surat tanda setoran. Bendahara penerimaan pembantu kemudian melakukan penyetoran kepada bank disertai STS atau surat tanda setoran. STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima oleh bendahara penerimaan pembantu untuk kemudian menjadi bukti pembukuan. Selanjutnya, bagan alir, pelaksanaan pendapatan daerah, bendahara penerimaan pembantu. Uraian yang pertama, pengguna anggaran menyerahkan SKP daerah atau SKR kepada wajib pajak atau retribusi dan bendahara penerimaan pembantu. Nah, di situ ada bagian alir. PPKD atau pengguna anggaran menyerahkan SKP daerah atau SKR di WP atau bendahara penerimaan pembantu. Uraian kedua yaitu wajib pajak atau retribusi membayarkan uang kepada bendahara penerimaan pembantu sejumlah yang tertera di SKP daerah atau SKR. Jadinya WP retribusi tersebut turun menyerahkan uang kepada bendahara penerimaan pembantu sejumlah yang tertera pada SKP daerah tersebut. Nah, lalu uraian ketiga, bendahara penerimaan pembantu memverifikasi uang yang diterimanya dengan SKP daerah atau SKR dari pengguna anggaran. Nah, bagian tersebut dari SKP daerah lalu menerima uang dari wajib pajak yang tadi terus diverifikasi. Lalu yang keempat, jika sesuai maka bendahara penerimaan pembantu membuat dokumen STS dan surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah. Nah, selanjutnya bendahara penerimaan pembantu tersebut membuat STS atau surat tanda bukti pembayaran. Nah, selanjutnya yaitu bendahara penerimaan pembantu menyerahkan surat tanda bukti pembayaran tersebut kepada wajib pajak atau retribusi dan STS beserta uang kepada bank. Nah, kemudian di bagian tersebut bendahara penerimaan pembantu menyerahkan pada wajib pajak atau retribusi berupa surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah. Kemudian bank mengotorisasi STS dan menerbitkan nota kredit. Bank mengembalikan STS bendahara penerimaan pembantu. Nota kredit disampaikan ke BUD. Nah, bendahara penerimaan pembantu tersebut menyerahkan surat
surat tanda bukti pembayaran itu, lalu bank mengotorisasi STS dan lalu menerbitkan nota kredit. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.